Berbicara tentang pilkada serentak, pemilihan rangkaian kata yang dilakukan Yunarto Wijaya ini sepertinya sebuah ketidaksengajaan, namun sangat telak melukiskan kondisi faktual seorang Rocky Gerung. Cermati saja narasi yang digunakan Yunarto. Kan gak mungkin juga bilang RG celana dalam kosong. Mudah diduga, maksud Yunarto adalah untuk menjawab narasi RG tentang potensi munculnya calon tunggal dalam Pilwakot Solo. Seperti pemberitaan yang sedang ramai, Gibran kemungkinan besar tidak akan mendapatkan lawan dalam Pilwakot Solo. Dan ini berarti lawannya adalah kota kosong. Lalu, Rocky Gerung mengomentarinya dengan narasi, "Jadi meme sekarang kalau kota kosong yang kalah di Solo yang menang apa? Otak kosong. Jadi otak kosong versus kota kosong." Dalam kesempatan lain, Sekjen PA212 Novel Bamukmin turut pula berkomentar. Menurut dia, pencalonan Gibran sangat terkesan dipaksakan lantaran kemampuan dan potensinya belum teruji. Sangat-sangat dipaksakan, ucapnya kepada wartawan kemarin. Seolah sedang musim angin kencang, satu atau dua komentar miring di media baik mainstream maupun medsos menggelinding menjadi aliran deras. Dalam acara Rosi Silalahi Kompas TV, aktivis ICW Donald Paris tak kurang kerasnya menanggapi munculnya putra presiden dalam ajang Pilwalkot. Yang diperkenalkan Donald adalah tersalibnya wakil wali kota Ahmad Purnomo yang sebelumnya merupakan calon terkuat dari PDIP oleh pendatang yang kebetulan berasal dari partai yang sama. Menurut Donald, nuansa dinasti politik dari pencalonan Gibran terasa sangat kental, lebih-lebih bakal calon gagal. Ahmad Yunarto dicurigai sedang dielus-elus oleh ayah Gibran sendiri. Terbukti, dia diundang ke istana meskipun tak tahu undangan itu untuk urusan apa. Kalau kita terus memikirkan nada-nada miring di luaran, barangkali seluruh ruangan di dalam pikiran kita tak akan pernah kosong dari rasa gamang, khawatir atau bahkan frustasi, dan seluruhnya bermakna tidak produktif atau bahkan cenderung menghancurkan. Bayangkan dampaknya jika Gibran atau Jokowi urung menapaki langkah lebih jauh dalam ajang politik tersebut. Karena langkah awal sudah diambil dan kita berharap tidak surut hanya gara-gara maraknya serangan para pengkritik. Di samping karena tak kurang juga suara dukungan, yang jauh lebih diutamakan seharusnya adalah pilihan rakyat sendiri. Sebagaimana aturan mainnya menetapkan kalau rakyat menjatuhkan pilihan kepada kota kosong, berarti mereka memang tak menghendaki sang calon tunggal menduduki jabatan yang diincarnya. Sebaliknya, kalau suara mereka telah menetapkan pilihannya pada si calon, maka siapapun tak bisa menghalang-halangi. Mungkin ada benarnya bahwa apa yang disampaikan Novel Bamukmin tentang Gibran yang belum teruji kompetensinya. Namun, lepas dari persoalan kompetensi, Jokowi atau banyak kandidat pemimpin lain yang juga menghadapi masalah yang sama ketika mereka belum memulai kiprahnya. Kalau terus-menerus kita mengungkit kompeten atau tidaknya seseorang, yakinlah kita tak akan kunjung beranjak dari titik awal. Lebih-lebih pendapat itu berasal dari mereka yang secara tradisional memang tak suka dengan kalangan dekat Jokowi. Mari kita melompat jauh ke belakang. Ketika para pemimpin bangsa kita memutuskan untuk memberi kepercayaan kepada Dwi Tunggal Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama, jika saja mereka melihat aspek kompetensi atau jam terbang yang belum teruji dari sosok kedua itu, niscaya kita tak bakalan pernah memiliki seorang pemimpin pun. Lebih tragis lagi jika kita berkaca dari pengalaman era Orde Baru yang melihat pergantian pemimpin sebagai tabu politik. Bahkan ada anekdot bahwa syarat menjadi pemimpin haruslah berpengalaman sebagai pemimpin. Pikiran seperti itulah yang sedang kita perbaiki pada era reformasi ini. Yang seharusnya kita kedepankan adalah sebanyak apa dukungan yang diberikan kepada seseorang, dan bukannya berasal dari mana sosok tersebut berasal. Betapa mirisnya nasib para calon pemimpin jika hanya karena dia keturunan langsung seseorang, maka dia layak atau tak layak dicalonkan. Selain tak ada aturan tertulisnya, pikiran semacam itu sama saja dengan melanggar hak politik atau bahkan hak asasi seseorang. Maka, ketika banyak suara penentang atas majunya Gibran, yang muncul di benak kita justru kesan cemburu atau iri di kalangan tertentu.
Singkatnya, biar saja mekanisme politik berjalan seperti apa adanya, dan jangan ributkan soal sosok mana yang sebaiknya muncul atau siapa yang seharusnya tidak muncul. Sejauh pemilih menentukan sesuai suara hati mereka tanpa sedikit pun unsur paksaan. Cerita berbeda muncul dari pihak yang mendukung. Mereka percaya Trah Jokowi sebagai sosok bersih akan mempengaruhi gaya kepemimpinan Gibran kelak. Namun, lagi-lagi kita tak boleh terjebak pada pendekatan yang tak terkait langsung dengan fakta. Maka sebaiknya kita berikan saja ruang kepada Gibran sebagai ajang pembuktian bahwa dirinya layak menjadi penerus Trah Jokowi, baik di Solo maupun di kancah nasional.